Bertemu kembali dengan Ering Bajar di saluran ini. Bagaimana dengan kondisi teman-teman semua? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Salam hormat, salam sehat kepada semua teman-teman yang mendengarkan saluran ini. Saya akan menampilkan sebuah tutorial yang menarik dan semoga teman-teman bisa menikmatinya dan mengerti dalam video ini. Yo, kita langsung lanjut untuk melihat tutorialnya. Untuk membuat akun bisnis atau WhatsApp bisnis dari platform iOS atau sistem operasi iOS, itu kita masuk ke dalam App Store, kemudian kita searching aplikasinya, coba kita ketik, ada tulisan WhatsApp Business, kemudian kita pilih sampai muncul ada ikonnya, ada tulisannya WhatsApp Business. Kita lakukan pengunduhan dan biarkan pengunduhan itu selesai. Oke. Untuk beberapa saat setelah pengunduhan selesai akan terpasang otomatis dan kita open. Masuklah kita ke dalam WhatsApp Business. Di sini akan muncul jendela, ada selamat datang dan ada persetujuan untuk melanjutkan, dan ini harus dilakukan karena apabila kita tidak setuju maka kita tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Kita klik setuju dan lanjutkan. Kemudian ada notifikasi bahwa WhatsApp Business akan mengirimkan notifikasi kepada Anda. Ya, tentunya diizinkan. Kemudian kita masukkan nomor yang akan kita daftarkan sebagai akun bisnis. Kebetulan ini kemarin digunakan untuk membuat satu akun. Oke, tapi kita mulai lagi dari awal. Ada langkah yang mungkin saya tidak bisa tunjukkan dalam video saya kali ini, yaitu verifikasi OTP, one time password. Karena sebelumnya di ponsel saya ini sudah saya instalkan WhatsApp Business, kemudian saya hapus untuk membuat video tutorial ini. Nah, di dalam proses OTP tersebut, pada saat kita masukkan nomor ponsel yang akan kita daftarkan sebagai WhatsApp Business, maka setelah nomor tersebut kita input dan kita klik OK, nomor kita yang kita daftarkan tersebut, baik di dalam ponsel kita ini ataupun di ponsel yang lain, akan menerima SMS. OTP itu sendiri berupa 6 digit angka, dan angka-angka tersebut harus kita masukkan sebagai verifikasi bahwa benar kita adalah pemilik daripada nomor tersebut. Nah, apabila kita mengalami kendala, kita tidak bisa menerima SMS yang berupa OTP tersebut, kita bisa membuat langkah yang lain dan ada pilihannya dalam pembuatan WhatsApp Business tersebut, yaitu call me atau hubungi saya. Dan pada saat kita tekan call me tersebut, maka nomor kita akan dihubungi, ya, bukan manusia yang menghubungi, biasanya itu mesin. Dan kita akan mendengar OTP itu akan dikirim berbentuk suara, dan OTP yang kita dengar tersebut kita masukkan di dalam langkah pembuatan WhatsApp Business. Apabila itu cocok dan itu matching dengan program atau misalnya dengan verifikasinya, maka kita bisa proses ke langkah berikutnya. Dalam ponsel saya kebetulan ada WhatsApp biasa, sehingga dipertanyakan apakah saya akan migrasi dengan nomor tersebut ke dalam WhatsApp Business atau tidak. Rencananya ini akan digunakan sebagai bisnis, maka saya menggunakan nomor yang baru, maka saya pilih use different number. Oke, saya masukkan nomornya, saya ketikkan nomornya, ini nomor rencana
akun bisnis untuk WhatsApp bisnis saya. Kemudian ada tulisan Indonesia, otomatis karena saya tinggal di Indonesia, nomornya juga nomor Indonesia, kemudian dan. Masuk ke dalam jendela berikutnya, ada di situ tulisan Restore from iCloud, karena kebetulan saya sebelumnya sudah pernah install, saya delete, kemudian saya install baru. Oke, ini kita skip, kita lewati saja. Kita anggap membuat satu akun baru. Nah, di sini akan muncul namanya business profile. Business profile ini kita masukkan gambar kita, rencana gambar kita, apa yang mau menjadi icon atau tampilan depan daripada akun bisnis tersebut. Kebetulan saya punya CV Banjar yang punya logo. Saya masukkan logo, saya ambil dari foto, saya contohkan ini, choose foto. Kemudian saya scroll, saya cari, ada di sini. Tulisannya B, disesuaikan agar bisa pas dalam lingkarannya, kira-kira begitu. Oke, agak susah, tapi bolehlah. Agak dibesarin sedikit. Oke, kira-kira sudah pas. Kemudian saya pilih, akan muncul, ketikkan namanya. Kemudian di sini ada pilihan untuk kategorinya. Kategorinya itu maksimal bisa dipilih 3. Tinggal dicari yang bersesuaian dengan bisnis kita. Kebetulan di sini saya buat ada legal service, digital creator, sama business service. Oke, selanjutnya ada muncul nama, tinggal kita lanjutkan apabila sudah setuju. Masuk berikutnya adalah di sini kita harus disampaikan untuk menjelajah kepada bisnis tool. Ada pembuatan katalog, ada messaging tool, ada bisnis profile. Tapi kita selesaikan saja dulu sehingga kita sudah memastikan apakah WhatsApp bisnis tersebut sudah bisa digunakan atau tidak. Coba kita pilih not now. Kemudian ada muncul pesan WhatsApp bisnis ingin mengakses daripada kontak. Tentu saja kita harus berikan izin karena kontak tersebut yang perlu sama kita untuk WhatsApp bisnis tersebut. Sehingga kita tidak perlu lagi memasukkan satu persatu kontak yang kita punya apabila ingin kita broadcast atau ingin mengirimkan produk kita kepada kontak-kontak yang sudah ada atau sudah pernah kita punya. Kan oke. Nah, kita sudah punya akun bisnis, WhatsApp bisnis. Di sini kita bisa lihat ada status hampir mirip dengan WhatsApp biasa. Kita bisa melakukan panggil telepon. Di sini kita bisa buat panggilan, atau misalnya kita bisa buat untuk status kita bisa mengambil gambar atau membuat dari kamera. Dan di sini ada notifikasi bahwa WhatsApp bisnis ingin mengakses kamera, tentu saja diberikan akses, tapi kita tidak membuat profil pada saat ini, sehingga kita matikan saja. Ada di sini chat, kemudian ada setting. Nah, di setting ini, di sini akan kita atur lebih lanjut bagaimana membuat atau mengatur tentang namanya katalog dan pesan cepat atau quick replies. Tetapi yang pastinya kita sudah memiliki akun WhatsApp bisnis dan kita sudah punya, bisa di sini ada petunjuknya, kita bisa
melakukan link kepada Facebook dan Instagram karena mereka adalah satu kesatuan perusahaan di Meta. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa kita sudah memiliki akun WhatsApp bisnis yang diperlukan untuk bisnis tersebut. Dan apabila kita teliti bahwa kita bisa punya barcode terhadap akun WhatsApp bisnis tersebut, kita klik yang tanda barcode ini muncul. Nah, begini. Jadi ini kita bisa bagikan kepada teman-teman kita, kenalan atau relasi kita, sehingga mereka mudah untuk menghubungi kita hanya dengan men-scan barcode kita. Dan ini juga bisa kita bagikan atau kita tempelkan di produk sehingga tidak sulit untuk menuliskan nomor-nomor kita dan kelihatan seperti profesional. Kita bisa punya barcode sendiri. Demikian untuk pembuatan akun WhatsApp bisnis yang akan kita lanjutkan nanti pada kesempatan berikutnya untuk pembuatan katalog dan pesan balas cepat. Oke, kita akan membahas bagaimana membuat katalog di dalam WhatsApp bisnis. Kita buka WhatsApp bisnisnya dan kita masuk kepada menu pengaturan atau setting. Kita pilih setting, kemudian ada pilihannya namanya Business Tools. Kita klik Business Tools-nya. Di jendela berikutnya kita akan menemukan beberapa pilihan. Yang kita pilih adalah katalog. Nah, di katalog ini akan muncul satu jendela lagi. Ada di situ tambah item baru. Kita coba klik item baru. Kebetulan saya bergerak dalam bidang jasa. Pastinya kita bingung gini, jasa ini apa ya gambarnya ya. Kalau misalnya produk yang lain mungkin seperti produk yang makanan atau misalnya barang gitu, barangnya bisa kita foto, atau misalnya kita makanan ya makanannya kita foto, atau bagaimana yang lainnya. Nah, bagaimana kalau jasa? Nah, kebetulan saya berpikir apabila saya jasa, apa yang saya urus? Nah, dalam hal ini saya mengurus izin-izin atau administrasi dari suatu usaha. Contohnya, saya mengurus sertifikat tanah atau PBB atau izin usaha. Nah, ada beberapa daftar yang saya punya. Kemudian di sini akan muncul jendela, tambahkan gambar atau image. Kemudian saya pilih gambar yang saya mau masukkan untuk katalog saya. Ini kebetulan saya pernah membuat atau mengurus untuk Dapur Maksimal, itu izin usahanya surat keterangan domisili dari kelurahan. Saya pilih, kemudian saya ambil contohnya saja, terus saya isikan di katalog saya. Judulnya ada di situ, itemnya pengurusan surat domisili usaha. Oke. Kemudian karena kemarin ini tidak begitu sulit, ya saya sebenarnya membantu, tetapi pada saat ini karena ini berupa katalog tentunya saya harus mencantumkan harga sehingga yang lain apabila berkunjung ke tempat saya tahu berapa biasanya biaya untuk pengurusan surat keterangan domisili, pengurusan surat keterangan. Saya kurang ini, surat keterangan domisili usaha. Andai kata kita buat harganya itu 50.000 dalam bentuk rupiah, di situ sebenarnya sudah ada tulisannya IDR rupiah 50.000. Oke, deskripsinya kita tuliskan deskripsinya, apa yang mau kita sampaikan kepada orang yang mengurus kepada kita. Deskripsinya kita buat waktunya 7
kali 7 kali 24 jam. Kita anggap 1 minggu itu bisa kita selesaikan. Oke. Kemudian di sini ada more field, itu kita bisa isikan yang lain. Apakah mungkin kalau misalnya produknya itu kita punya situs tersendiri, tapi dalam hal ini saya tidak punya. Oke, di sini juga sebenarnya apabila kita tidak mau melakukan penjualan lagi bisa kita simpan atau bisa kita tutup. Oke, ini sudah cukup untuk sementara untuk pengurusan surat keterangan domisili usaha. Harganya 50.000, durasinya saya buat 7 kali 24 jam. Selesai, saya simpan. Kemudian tunggu sampai selesai. Oke. Dan sudah ada satu. Nah, begini tampilannya apabila kita mau membuat katalog untuk usaha kita, sehingga pada saat orang berkunjung ke WhatsApp bisnis kita, mereka melihat, oh, untuk pengurusan surat keterangan domisili usahanya 50.000. Nah, begitu kira-kira. Dan kita bisa membuat kategori-kategori lain terhadap produk kita. Demikian pembuatan katalog dalam akun WhatsApp bisnis. Oke, kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana membuat quick replies di akun WhatsApp bisnis. Nah, seperti biasa kita masuk ke WhatsApp bisnisnya. Kemudian di situ ada menu pengaturan atau setting. Yang harus diingat juga sama teman-teman bahwa platform atau sistem operasi iOS dengan Android agak sedikit berbeda. Berbedanya di mana pengaturannya di iOS itu terletak di kanan bawah, ada tulisannya setting. Sedangkan kalau di Android itu biasanya ada titik 3 di atas kanan, itu tinggal kita klik, kemudian masuk ke menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini kita ketemu lagi, di situ ada beberapa pilihan. Kita masuk ke Business Tools, kemudian kita scroll ke bawah, ada yang berwarna kuning. Apabila di iOS itu ada ikonnya seperti petir berwarna putih dalam kotak kuning, itu quick replies atau balas cepat. Nah, secara otomatis aplikasi di iOS ini sudah mencantumkan tulisan thanks. Apabila kita ketikkan thanks, maka yang muncul itu bukan thanks, tetapi thank you for your business. We look forward to working with you again. Nanti kita coba bagaimana prakteknya. Kita masukkan yang baru. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk membuat yang baru, kita harus ingat bahwa quick replies ini sangat membantu kita dalam suatu percakapan dengan pelanggan kita atau dengan customer kita ataupun orang yang ingin bertanya tentang produk kita. Karena apabila 1-2 orang yang kita layani mungkin kita bisa ketikkan, tapi pada saat kita menjual produk tentunya banyak yang harus kita ketik dan waktunya itu singkat. Dan kemampuan kita untuk mengetik juga dengan waktu yang dibutuhkan orang untuk menunggu kita membalasnya itu terkadang tidak pas. Maksudnya tidak pas di sini. Sebenarnya kita bukan slow respon, tetapi jawaban kita itu dianggapnya lambat, makanya dianggap slow respon. Nah, inilah gunanya quick replies. Sehingga mereka tidak lama menunggu jawaban kita, tetapi dia lama untuk membaca tulisan kita. Kita contohkan ada tanda plus di atas, kita tambah. Nah, contohnya saya dalam pengurusan jasa tadi, sebelumnya itu pembuatan surat keterangan domisili. Yang paling sulit untuk disampaikan biasanya adalah syaratnya. Jadi saya tuliskan syaratnya. Jadi apabila ada yang bertanya nih, apa aja yang perlu syaratnya? Kan nggak mungkin saya tulis satu persatu, itu perlu waktu. Dia udah keburu pergi, dia capek, dia nungguin kita karena banyak. Makanya di situ perlu quick reply. Syaratnya itu saya tuliskan 1 fotokopi
KTP. Kemudian dalam kurung saya buat suami atau istri. Nah, kemudian kedua, fotokopi KK. Walaupun zaman teknologi sudah semakin canggih, tapi harus diingat administrasi dengan negara tetap harus menggunakan ini semua fotokopi. Kadang repot dengan teknologi sekarang karena kita masih pakai namanya fotokopi. Tapi ya, begitu aturannya ya kita ikuti. Tapi pada saat mereka teman-teman ada yang minta bantu pengurusan, ya kita harus beritahu bahwa hal-hal ini kita perlukan. Walaupun sebenarnya kita nggak perlu untuk mendapatkan fotokopi itu dari yang bersangkutan. Mereka bisa kirimkan fotonya ke kita dan kita bisa print sendiri. Nah, itu yang harus kita perhitungkan juga dengan biaya dalam pengurusannya. Fotokopi KK. Dan di sini karena itu balas cepat, ya kita capek di awal untuk menuliskannya, tapi pada saat nanti kita komunikasi bisa lebih cepat untuk menyampaikan informasi yang diperlukan. Kartu keluarga kita masukkan kartu keluarga. Kemudian nomor 3 ada namanya, kita perlu juga surat keterangan RT setempat sesuai dengan KTP. Karena untuk pengurusan surat keterangan domisili ini selalunya harus dimulai dari RT, kemudian ke kelurahan, dan terakhir di kecamatan sebagai laporan, tapi biasanya kelurahan yang mengeluarkannya, sehingga dibutuhkan itu fotokopi KTP yang bersangkutan, pemilik usaha, fotokopi KK-nya, surat keterangan RT. Kita masukkan saja lagi tambahannya surat badan usaha. Surat badan usaha ini kita masukkan NIB-nya. Biasanya sekarang sudah menggunakan NIB. Itu untuk sementara, yang perlukan nanti kita bisa tambahin lagi, kemudian kita simpan. Nah, sudah masuk. Ada syarat thanks. Bagaimana kita menggunakannya pada saat kita komunikasi? Kita coba buka pesan. Saya akan coba kirimkan ke nomor saya yang lain sebagai contoh saja. Nah, apabila ini pada saat penggunaan quick reply, yang harus kita pergunakan adalah slash atau garis miring. Karena apabila tadi ada thanks huruf kecil semua, kita tuliskan thanks saja, itu tidak berubah atau tidak menjadi quick reply. Tetapi untuk penggunaannya, maka kita harus mencantumkan di awalnya itu adalah slash atau garis miring. Nah, di situ muncul kan langsung quick replies thanks. Kita tuliskan thanks-nya. Pada saat kita tuliskan thanks-nya, begitu kita klik send, ini ada kesalahan ini. Kita coba ulangi, ada thanks. Tinggal kita klik thanks. Nah, langsung kita balas. Jadi kita nggak sulit untuk membalas pesan dalam jumlah banyak. Nah, pada saat saat yang bertanya kepada saya, bisa ngurus surat keterangan domisili usaha, apa saja syaratnya? Nah, tidak mungkin saya menuliskan satu persatu, makanya saya tuliskan tadi shortcutnya syarat. Ada tuh syarat, tinggal klik, langsung muncul, kita kirim. Nah, jadi deh. Nah, begitu gunanya quick replies yang banyak membantu kita dalam komunikasi dengan customer kita atau orang-orang yang bertanya tentang produk yang kita tampilkan di katalog. Eksplorasi lebih jauh tentang balas cepat itu, karena itu sangat membantu kita dalam menjawab pertanyaan yang bukan hanya satu atau bahkan beberapa orang pelanggan kita. Jadi quick replies ini sangat penting dalam
akun WhatsApp bisnis kita. Untuk kedepannya kita akan buat video tutorial yang lainnya, tapi untuk saat ini sekian dulu. Terima kasih.